Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Agus. Pak Agus adalah kawan kita yang ditugasi oleh pemerintah lewat Kementerian BUMN untuk mengepalai program baterai nasional. Nanti persisnya apa nanti saya tanya Pak Agus. Pak Agus, kita dengar-dengar bahwa pemerintah ingin mendirikan pabrik baterai, memanfaatkan potensi bahan baku baterai yang ada di baterai lithium yang ada baterai di Indonesia. Nah, kita sendiri secara awam masih belum bisa meraba-raba secara persis baterainya itu yang dimaksud seperti apa. Apakah seperti baterai aki mobil gitu? Apakah seperti baterai biasa, seperti baterai lithium biasa yang kecil-kecil kemudian disyarikan? Atau persisnya bagaimana dan posisinya di mobil, ukurannya seperti apa? Bagaimana itu Pak Agus? Kami mohon penjelasan. Saya sendiri dapat beberapa slide dari Pak Agus dan stafnya ini. Mungkin bisa saya tampilkan hal-hal yang mau saya tanya Pak Agus. Silakan Pak, silakan. Punten ya. Nah, Oke Pak. ini Pak Agus yang kita pengen tahu ceritanya nih kelihatannya. Baik, jadi Bapak kalau bicara baterai mobil listrik, itu memang persepsi kita sudah harus pindah dari mobil yang seperti yang lead acid yang kita sudah puluhan tahun kita lihat di mobil kita. Betul. Bentuknya hitam di sisi sebelah kiri atau kanan, yang kira-kira hanya kotak aja. Nah, dilihat dari gambar ini, kita bisa melihat baterai itu sangat besar ukurannya. Dan tidak seperti batu baterai yang ada di lampu senter kita yang bisa dibuat seperti itu. Tapi itu sudah harus dirakit di apa namanya di pabrik, karena di dalamnya ada berbagai apa namanya sistem, termasuk pendingin, ada juga baterai sistemnya di dalam, sehingga itu sebuah modul sebetulnya. Gitu ya. Jadi sebuah modul baterai yang besar. Ini gambar ini contohnya saya ambil dari CV Bolt battery pack. Jadi untuk mobil Chevrolet. Ya, namanya untuk mobil Chevrolet. Bayangkan beratnya itu 960 pound atau sekitar 439 kilogram. Setengah ton ya? Iya, jadi itu setengah ton dari kendaraan. Jadi ini satu pack yang besar sekali. Nah, meletakkannya itu bisa beraneka ragam, tergantung desainer. Nah, kita lihat misalnya di Tesla Model 3 itu kelihatannya dia taruh di hijau-hijau ya, di alasnya. Ini ya. Di kaki ya. Di kakinya itu Tesla naruhnya di situ. Gitu. Dan jenisnya itu ada 3 untuk sel yang jadi di baterai itu ada sel-sel di dalamnya. Sama juga sih lead acid juga kan ada apa yang baterai kita yang biasa tuh juga ada sel-selnya. Nah, sel di jenis baterai mobil listrik itu ada 3, bisa silinder, bisa pouch, bisa prismatic. Gitu, macam-macam. Dan pembuatnya itu juga macam-macam. Ada yang satu pabrik membuat 2 jenis dan sebagainya. Contoh ini Tesla Model 3 itu menggunakan sel jenis silinder yang membuat Panasonic. Kemudian ada Nissan Leaf jenis pouch dan yang buat LG Chem. Kemudian apa ini BMW i3 jenis prismatic cell buatan Samsung. Nah, ada lebih lucu lagi, Toyota Prius menggunakan 2 jenis gitu, prismatic dan silinder. Ini yang membuat ini apa? EV apa gitu. Jadi ini sangat bergantung kepada desainernya dan memang jarak tempuh dari kendaraan, jenis kendaraan dan sebagainya. Pada sesi baterai itu memang kemarin saya sudah bahas bahwa itu sangat bergantung kepada jenis daripada materialnya.
Jenis materialnya. Ya ada kan ada nikel, Ya. kobalt, mangan, ada yang jenis LFP, ada yang jenis NCA. Nah itu mereka memiliki keunggulan terhadap berbagai. Ada yang lebih bisa nyimpen banyak gitu ya, karena materialnya lebih bagus, Ya. tapi dia lebih ringan. Ada yang memang apa namanya lebih sedikit, Ya. lebih berat, tapi harganya lebih murah. Oh, Gitu oke. ya, biasalah ini kan semua Itunya jadi sendiri. ada hubungannya dengan teknologi dan harga Iya. ya. Iya, iya, iya. Jadi ada harga, ada rupa gitu. Iya. Nah, tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa harga dari baterai itu tidak murah, bisa sampai 35% daripada harga kendaraan seperti yang telah saya Oh, jelaskan oke, sebelumnya. oke. Coba bayangkan saja Iya, kalau harga kendaraan sudah saya lihatkan, kalau harga Tesla itu kan 2 miliar di 2 kita. miliar ya, bisa Kalau segitu. 30%-nya itu kan sudah satu mobil itu. Satu mobil sendiri, ya, ya, Iya, ya. 600 juta sendiri gitu. Jadi memang Iya, iya, iya. itu yang membuat apa istilahnya saat ini uh, baterai itu merupakan satu komponen yang penting. Iya, iya. Nah, dan kalau karena beratnya sendiri, Ya. disimpannya di mana, dia akan mempengaruhi maneuverability daripada kendaraan. Gitu. Oh, Akan oke. tergantung karena berat kan Pak. Berat. Kalau di baterai kita kan kecil, Iya, dia iya, iya. tidak akan mempengaruhi. Jadi tidak mempengaruhi center of mass-nya. Ya, center of mass. Karena center of mass itu kan keseimbangannya Iya. dia di mana. Pada kecepatan tinggi itu sangat berpengaruh itu. Kalau dia tidak balance kan bisa terbalik sendiri Iya, kan. manuveringnya susah ya. Pengereman, pada saat pengereman nanti keausan ban, Iya. vibrasi dan semuanya ya. Heeh. Jadi Iya, itu memang merupakan uh, sebuah fenomena daripada desain. iya, iya. Saya kira itulah baterai itu. Oleh karena itu baterai yang sekarang dari Iya. jenis-jenis yang sudah ungkapkan, yang sangat mengemuka pada saat ini adalah jenis NCM tadi. Jadi nikel, kobalt, mangan. Nah, Nah, belum lagi ini Pak Agus ya, itu tadi dari Bapak secara umum tentunya para ini bersaing barangkali karena kecepatan charging, besar kapasitinya juga mempengaruhi kompetitif masing-masing baterai ya. iya, iya, tentu itu point of sales-nya ya. Mereka akan Hmm. mengatakan, wah punya saya lebih cepat lah, gitu. Oh, oke. Bisa lebih cepat, tapi sebenarnya harus bacanya harus lengkap. Ya, Lebih cepat, tahan berapa lama, gitu. ya, Harus ya, dicari lagi, jadi memang harganya berapa. ya, Gitu. ya, 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 jadi sampai sekarang ini itu yang tidak bisa dibohongi itu bukan harga, tapi materialnya. ya, ya, Kalau ya. orang-orang ahli-ahli dari material, dia sudah bisa tahu, oh kalau nikel ya dia pasti, oh Ah, tapi kan mahal gitu, iya, iya, ya kan. Kalau yang ada FE tentu lebih murah ya, tetapi ya nggak akan bisa lama. Apa namanya daya tahan simpannya ya nggak sebanyak iya, nikel dan iya, sebagainya. Karena itu uh, proses kimianya ada di situ. iya, iya. Nah, mungkin kalau mau Pak Wendy nanti kan di BPPT banyak jago-jago soal itu ya. Iya, iya, iya. Baik, Pak Agus. Nah, yang berikutnya nih kita tanya, kita lanjuti pemberitaan yang bahwa Indonesia akan membangun pabrik baterai sendiri. Kita masyarakat itu juga bertanya-tanya apakah bagaimana mengenai, kita udah dengar-dengar bahwa kita punya tambang nikel yang besar gitu. Tapi seberapa besar potensinya, apa kaitannya juga mungkin dengan penguasaan teknologi, SDM-nya, prospek ke depannya juga. Ini juga kita pengen tahu Pak Agus ya. Tentunya kita harapannya optimis ya, tapi kita pengen dengar dari Pak Agus. Baik, Pak Wendy. Jadi kembali ke masalah baterai ya. Ya. Jadi sebenarnya kan dari hulunya bahwa kita ingin agar kendaraan itu apa namanya masuk ke kendaraan listrik. Nah, Ya. kendaraan listrik itu ada baterai yang
menjadi poin penting. Iya. Nah, baterai itu yang sekarang lagi seru gitu teknologinya sampai 10 apa 15 tahun yang akan datang itu Iya. seperti yang pernah saya berikan gambarnya ke Pak Wendy itu Mhm. adalah yang basisnya nikel. Mhm. Katodanya ya. Iya, Nah, yang katodanya. berubah-ubah itu nanti anodanya. Mhm. Banyak sekali eh, yang membingungkan di pasar, oh nanti ada jenis baru. Hmm. Padahal yang disebutkan itu anodanya gitu. Oke. Jadi katodanya sih menurut laporan yang saya dapat dari ahli-ahli dari Jerman, dari Ya. beberapa sumber yang saya dapat, Mhm. bahwa mereka melihat nikel itu akan tetap di depan dan even dari rich ya nikel rich, jadi makin rich nikelnya itu. Gitu. Mhm. Jadi makin besar. Nah, kita ini kebetulan bahwa punya nikel yang banyak sekali gitu ya, alhamdulillah. Ya. Nomor 1 di dunia nikelnya itu. Mhm. Kita itu karena untuk proses baterai kebetulan nikel itu ada 2 jenis nikel, nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. Ya. Nah, untuk jenis baterai yang nikel kelas 1 itu biasanya untuk baterai itu, untuk baterai nikelnya diambil dari jenis dengan proses hidrometalurgi. Proses yang menggunakan tidak ada 2 pirometalurgi dan hidrometalurgi. Kalau yang ini pakai hidro. Nah, hidro ini yang di dunia sedang berkembang namanya proses HPAL. HPAL ya. Ya, HPAL. Nah, HPAL ini ternyata menggunakan menggunakan jenis dari nikel yang bisa lebih rendah kandungannya. Oke. Gitu. Jadi selama ini kita menggunakan nikel itu untuk stainless steel dan sebagainya itu kita gunakan nikel yang jenis kadar tinggi. Itu biasanya disebut dengan saprolite. Nah, Oke. yang jenis untuk HPAL ini menggunakan jenis yang disebut limonite. Nah, Oke. limonite itu memiliki kadar lebih rendah dari saprolite. Mhm. Nah, jadi di Indonesia Ya. itu kedua-duanya banyak dan keberadaan limonite itu adanya di atas saprolite. Jadi sebagai lapisan-lapisan tanah, jadi ketemu dulu yang kadar agak rendah, yang Iya. limonite, nanti yang bawahnya saprolite. Oke. Oh, Nah, seperti di Antam sekarang ini karena yang diambil saprolite untuk ferronikel, ya. jadi limonite-nya itu disingkirin, Pak, ke samping. Oke. Jadi sebagai abundant material gitu. Ya. Ya mungkin kalau di luar negeri sudah mulai dipakai lagi karena sudah mulai susah gitu ya. Ya. Nah, kita masih banyak jadi ngegaruk nikel-nikel yang kadarnya tinggi. Nah, untuk baterai ini yang nikel ini bisa dipakai gitu. Oh. Nah, sehingga kalau nikel kadar tinggi dan kadar rendah ini kita jumlahkan di dunia kita yang paling besar. Luar Itu biasa. yang pertama. Yang kedua, nikel kita ini ada di permukaan, di kerak bumi. Oh. Karena yang ada di kita, istilahnya apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah itu jenis, kok jadi tiba-tiba hilang ya. Pokoknya itu yang Ya, ya. yang sekarang ini banyak dipakai oleh orang yang sudah banyak bikin pabrik itu, yaitu jenis sulfida, nikel sulfida. Ya, yang banyak bisa di hemisfer di atas nah itu sekarang itu keberadaannya makin sedikit, Pak. Oh. Gitu. Udah susah ngambilnya di daerah permukaan di dalam, ya. Nikel sulfat itu tidak seperti di kerak bumi di kita. Ya. Di laterit katanya, saya ingat sekarang. Oh. Tidak di laterit lagi, tetapi itu sudah harus masuk ke dalam. Sehingga apa yang terjadi mahal kan, Pak?
Itu untuk ngambil aja sudah mahal, belum cadangannya sudah menipis. Jadi kenapa orang pada datang ke sini cari gitu. Nah, itulah kelebihan Indonesia karena memiliki nikel yang besar dan mudah diambil. Nah, kalau mudah diambil itu kan artinya kan nanti cost baterainya lebih murah jauh ya. Ya kan? 35% itu kalau kita bisa tekan harganya, itu kan akan makin mendekati harga ICE. Dan salah satu obstacle kenapa EV sekarang masih sedikit digunakan orang karena memang mahal. Mahalnya ya. Affordability daripada orang masih sangat terbatas. Di kita yang mau pakai mobil 2 miliar dengan ukuran kendaraan sama dengan Toyota Corona gitu ya atau Corolla, ya lebih baik mobil yang lain yang lebih besar gitu ya. Soal menghemat listrik karena menggunakan EV sama IC atau sama bensin kan untuk orang yang bisa beli sebegitu kan nggak ada artinya. Belum gitu. terlalu berarti. Nah itu jadi pertanyaan Bapak, kenapa kita mau masuk ke pabrik baterai? Karena besar ya. Dan kebetulan pabrik baterai BUMN ini Antam memiliki cadangan yang mencukupi untuk satu pabrik sampai mungkin di atas 20 tahun. Gitu. Jadi terkait ini saya nyambung lagi Pak. Jadi artinya program baterai ini sebetulnya sangat sangat menentukan sebetulnya dengan program mobil listrik. Kalau kita mau bangun mobil listrik secara nasional ya barangkali ya. Ya. Sekarang pilihannya begini. Ini sih sebenarnya sebagai misalnya menempatkan diri sebagai orang yang rasional aja. Iya. Tidak usah seorang ahli ya. Kalau kita mau bikin pabrik, kemudian kebetulan pabrik itu di sebelah saya ini ada spare part yang harganya mahal. Sudah ada berdiri gitu ya. Ngapain saya beli spare part jauh-jauh harus import dari luar? Kalau dari sebelah saya bisa saya ambil, kan itu cost ya Pak. Gitu. Terus delivery time-nya menjadi mudah. Jadi selama quality-nya dan tentu cost-nya otomatis lah ya. Dan itu tidak harus memenuhi hal yang sama dengan barang impor. Nah, kemudian merubah bikin mobil yang ICE ke listrik itu ya gampang lah Pak. Karena rumahnya kalau mau bikin jigs and fixture untuk body kan sama aja. Sama itu juga betul. Iya kan. Proses assembling nanti hanya mengganti dari proses assembling engine, dibuang ini buang, tinggal tambah motor, tambah inverter, naruh itu. Ya memang prosedur assembly-nya berbeda dengan ICE karena jenis komponennya berbeda. Tapi teknologi itu sudah kita kuasai kan sudah puluhan tahun kita bikin pabrik mobil gitu. Nah jadi menurut saya adanya pabrik baterai ini paling tidak menurut saya harusnya sudah merupakan satu poin faktor yang penting ya untuk bisa membuat pabrik mobil EV di Indonesia. Ditambah lagi, pemerintah sudah menerbitkan suatu peraturan bahwa mereka itu bisa bebas PPNBM kalau TKDN-nya itu untuk EV masuk di ada tahunnya. Ada minimal 30%, kemudian tahun berapa, 40% tahun berapa, dan nanti sampai tahun berapa. Nah itu bisa biaya balik namanya PPNBM-nya menjadi 0. Gitu. Nah coba Bapak bayangkan PPNBM itu Bapak bisa lihat dari data yang kemarin besar sekali Pak. Jadi dia masuk sebagai nanti pada waktu dijual di Indonesia kalau udah jadi barang dia dibebaskan dari PPNBM. Jadi kalau misalnya saja harga
harganya dia bisa memproduksi, katakanlah dia bisa katakan menjadi 600 juta misalnya ya. PPNBM-nya 20% kan sudah 120 juta, Pak. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, salah satu yang sangat membuat kita senang bahwa pemerintah sudah memberikan kalau nggak salah 30% dari baterai itu. Jadi kalau 30 atau 35 saya lupa, 30 katakanlah 30% TKDN. Jadi kalau dia pakai komponen kita, Iya. baterai yang katakanlah tidak mungkin baterainya 30% TKDN-nya karena kan masih banyak juga komponen import ya. Iya. Ya dari seluruh baterai itu kan untuk anodanya kan masih diimpor. Katakanlah baterai bisa menyumbang 20%. Itu kan sudah lumayan, Pak. Ya kan, TKDN. Kalau mau mencapai 30% tinggal tambah ban, tambah ini, tambah itu, sampai 30%. Iya. Jadi, dan mereka tidak usah invest, ini yang invest kan kami. Iya. Ya kan, jadi tinggal beli aja dari kami. Nah itu pertanyaan Bapak bagaimana itu bisa menjadi daya tarik orang mengembangkan mobil EV di Indonesia. Gitu. Nah, jadi pertama tentu dengan membuat di Indonesia dapat ambil baterai dari kita, dapat pas PPNBM, harganya bisa jauh lebih murah mendekati ICE, sehingga harapannya dia bisa lebih terjual dengan lebih mudah. Nah itu salah satu sebenarnya yang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Gitu. Saya kebetulan bukan dari sisi pemerintah Pak Wendy, jadi mohon maaf. Pada waktu kita membuat TKDN, kita juga berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian ya. Gitu. Kita beradu argumentasi juga mengenai harga baterai, kemudian komponen-komponennya, berapa besar investasi yang kita tanam, tentu semua harus ada return-nya. Jadi pertanyaan Bapak tadi, apakah dengan membuat baterai itu ada kemungkinan membuat orang mau tertarik buat mobil? Saya kira itu jawabannya. Iya. Jadi selain untuk mobil listrik juga rupanya baterai ini potensi juga untuk hal lain ya. Tadi Bapak katakan juga ada juga untuk baterai untuk storage yang digunakan untuk beberapa aplikasi ya. Ya, jadi sekarang ini kan sudah mulai mengemuka Pak Wendy kan orang elektro ya, sangat ngerti. Jadi energy storage itu sekarang oleh PLN dipakai dalam beberapa hal. Pertama, di daerah-daerah remote sekarang ini kasihan sekali. Jadi mereka itu kadang-kadang ada listrik, kadang-kadang nggak ada listrik, gitu ya. Jadi dan dibantu oleh PLN dengan menggunakan diesel, gitu. Diesel itu harganya hampir 3 kali daripada operating cost-nya dengan PLTU misalnya ya. Jadi sangat mahal sekali. Nah, jadi PLN nanti akan mencoba mencari tenaga surya misalnya. Tenaga surya betul, aplikasi di situ. Nah, tenaga surya itu kemudian dia akan kembangkan dan itu memang perlu baterai for sure. Perlu baterai, mau nggak mau ya tenaga surya. Nggak ada baterai karena dia jadi untuk intermittent power station, power generation mutlak ada baterai. Itu yang paling besar ya untuk energy storage. Nanti kebutuhannya akan tambah besar lagi. Banyak orang berkembang menghemat baterai ini di rumah-rumah, di pabrik-pabrik dipasang pembangkit listrik tenaga surya karena harganya akan semakin murah itunya ya. Iya, betul. Karena itu solar home ya, fotovoltaik di rumah itu sekarang digalakin juga oleh pemerintah. Kalau nanti baterai ini kita bisa produksi sendiri, itu juga sangat memboost perkembangan itu ya. Mudah-mudahan dengan harga yang bersaing kan itu sangat membantu. Jadi itu energy storage. Di perkotaan Pak katanya, kata PLN saya dapatkan itu untuk jenis-jenis industri tertentu itu nggak boleh berkedip sama sekali.
Oh, oke. Menghilangkan itu dipasangin baterai, Pak. Iya, Karena iya, iya. banyak besar-besar. Iya, iya, iya. Tapi PLN harganya premium itu, Pak. Iya, 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 iya. Ya, jadi PLN sih jadi Iya, iya. ya, jadi baterai itu berfungsi seperti itu. Jadi selain untuk intermittent, untuk Iya. juga UPS-nya ya. terus yang berikutnya ini PLN juga melihat begini, malam hari itu kan kosong ya. Mhm. Atau ya malam hari setelah jam sekian tuh kosong, Iya, iya. powernya turun gitu ya, pemakaiannya orang tidur. Nah itu mau diambil Pak, disimpan Pak. Oh. Karena untuk power station kan dia tidak bisa, oh karena pemakai sudah pada tidur kita matikan dulu kan. Lebih banget. Nah. Ya, jadi mau nggak mau dia hidup terus gitu. Nah itu Hmm. kemudian disimpan dulu, Nah. nanti siang hari dikeluarkan lagi, apalagi pada saat itu. Oh, artinya besar sekali itu Pak kemampuan storage-nya. Jadi Ya harus Pak, besar sekali Pak. Kan giga ini udah bicaranya giga Pak. lagi. Oh. Giga. Nah, nanti mungkin PLN bisa mengatur di mana gitu ya untuk. Nah itu yang ketiga. Yang saya baru dengar mereka mau bikin tabung listrik. Tabung listrik pembuatan. Jadi di daerah-daerah yang tadi remote itu, daripada mereka bikin transmisi yang susah, Ya. pembangkitnya juga pembangkit yang masih pakai diesel, Ya. sudah mereka bikin di satu tempat saja. Jadi penduduk itu silakan bawa tabung listrik, kemudian dipasang, dia nyalain listrik di Ya. rumah. Nanti kalau udah selesai bawa lagi. Jadi seperti apa? Seperti tabung gas, Tapi tabung gas ya. seperti LPG Ya, 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 gitu. Nanti gitu. Nanti habis kalau misalnya dia dapat punya 2 atau 3 ya. tabungnya, nanti tabungnya punya PLN Oh. gitu. Jadi Tabung, tabung baterai pack seperti tabung gas jadi bisa ya, ini ya. isi ulang. Oh, oke. Isi ulang gitu. Nanti diisi, kemudian ya nggak besar, mungkin cuman untuk baca dan sebagainya ya, untuk kebutuhan minimal di sebuah rumah yang sederhana, yang sangat jauh. Jadi itu komitmen pemerintah untuk bisa melistriki daerah-daerah terpencil, Pak. Iya, Ya iya. kan, daripada membangun transmisi yang ruwet, yang apa kemampuan Iya, bayarnya iya. juga kecil, ya. Betul. Kalau dihitung secara ekonomi belum balik, Iya, mungkin itu adalah suatu solusi. Jadi itu hal-hal yang ISS itu iya, menjadi satu pilihan untuk PLN. Oleh karena itu PLN menjadi bagian dari mitra kita di IBC, di iya, iya. IB ya, Iya, iya, itu iya. Industri Baterai Indonesia. Nah, itu kira-kira Pak jawabannya. Iya, iya, iya. Pak, kita ingat dulu waktu program mungkin 20 tahun atau 25 tahun lalu program kita apa namanya PLTS itu juga yang berapa tuh 1 juta solar home harapannya. Itu salah satu faktor ganjalannya adalah baterai, Baterai. Pak. Baterai. Kalau ada seperti begini luar biasa. Orang kan berpikir apakah baterainya sama dengan baterai yang biasa, kan tidak. Nah, apalagi waktu itu mungkin baterainya itu jenis-jenis baterai yang seperti tadi itu. Seperti ya masih Wah, kita bilang aki basah itu seperti gitu. iya. Ya. Kalau setahu saya malah telepon itu kan baterai itu, karena dia perlu Hmm. DC. Ya, 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 ya. Kalau Pak Randy pernah di Batam kan, pernah ke Hmm. ke, ke Telkom itu, di Hmm. situ mereka beroperasi menggunakan baterai itu. Menggunakan baterai harus diisi. Iya, benar. Karena memang DC ya dia, saya lihat. Iya, iya, betul. Iya. Pak Agus, mungkin yang apa ya kita sih dengan demikian tertumbuhkan ya rasa optimisme masyarakat bahwa kita pada suatu ketika akan mempunyai produksi baterai yang kompetitif ya harapannya. Pertanyaan kita terakhir, kita pengen tahu kira-kira posisi dan kemudian roadmap kita ke depan dalam pengembangan baterai ini seperti apa Pak Agus supaya kita tambah lebih optimis lagi nih. Ya. Baik Pak, jadi sebenarnya bahan baku baterai itu sudah tidak hanya BUMN saja yang sudah mengerjakan. Di Morowali juga sudah ada. Oh, oke. Ya, jadi mereka kan di Morowali itu kan nikel banyak Pak.
Yeah. Nah, mereka sekarang sedang membangun yang disebut HPAL itu. Tapi nikelnya itu setelah dibuat, kan nikel tidak boleh diekspor. Ya, sekarang nggak boleh kan. Nah, itu peraturan pemerintah melalui Undang-Undang Minerba kan. Iya. Jadi, nah kalau gitu dia harus melakukan proses hilirisasi. Nah, hilirisasi satu langkah itu adalah membuat nikel sulfat dan kobalt sulfat dari apa? Dari itu saja sudah laku, Pak, gitu. Sudah laku. Jadi saya pernah ke mana ya? Pernah pergi ke Ramu, itu ada pabrik di Papua. Bukan Papua ya, Papua Nugini ya. Papua Nugini itu punya Cina, jadi dia produksi menggunakan HPAL proses. Jadi mereka hanya sampai di situ saja. Jadi kalau tidak salah dia hanya sampai nikel sama kobalt sulfat. Ya udah, lanjutnya itu diproses di apa? Dibawa ke RRT. Nah, Antam karena dia perusahaan negara, itu sama menteri dikatakan kalau hanya itu manfaatnya bagi negara terlalu banyak. Kalau hilirisasi harus sampai yang memberikan value added lebih besar lagi. Oleh karena itu tugasnya tidak saja membuat sampai sulfat, sampai ke prekursor, sampai ke katoda, sampai ke sel, kalau bisa sampai ke pack-nya. Nah, tadi yang pack itu adalah kan sudah kalau sebelahnya ada mobil kita bikin pack. Tapi kalau mobil di dalam tidak, ya sel pun kita jual. Gitu. Tapi itu value added-nya sudah jauh lebih besar. Gitu. Karena itu kita sedang mencari mitra untuk bisa kerjasama. Karena teknologi dalam jumlah yang sangat masif seperti itu belum kita miliki. Juga pasarnya masih sangat bergantung pada mereka, sehingga kita sedang mencari mitra dan dalam proses mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Nah, kalau ini jadi, gitu ya, kalau ini jadi, harapannya tahun ini bisa kita tanda tangan kerjasama. Nah, mulai sekitar pertengahan sampai bulan-bulan September itu tanda tangan, kemudian kita membuat visibility studies bersama-sama, join apa istilahnya, join FS, kemudian bikin pabrik. Nah, kira-kira kalau ini berlangsung seperti perencanaan tahun 2024 itu proyek yang tadi nikel sulfat dan apa istilahnya itu pabrik HPAL-nya sudah selesai. Nah, kemudian beriringan dengan itu pabrik prekursornya dan itu sudah mulai kita bisa operasikan itu di 2024. Nah, untuk tahap berikutnya baru membuat sel setahun berikutnya. Tapi sebenarnya di tahun 2012 kalau udah jadi itu udah laku tuh. Sulfatnya, baut prekursornya, baik apalagi sampai katodanya itu sudah laku. Jadi kalau tinggal bikin sel tahun 2025. Nah, sebenarnya tahun 2021 itu kita sudah melihat bahwa kebutuhan PLN itu kan sudah mulai jalan, Pak. Kebutuhan listrik tanpa kedip, kebutuhan apa untuk daerah timur, untuk intermittent power generation itu sudah ada gitu. Jadi harapkan bahwa tahun ini tuh kita sudah mulai bisa dapat mungkin dengan PLN ya, mengikuti bagaimana proses bisnis untuk milik tahun 2021 lah tahun ini kira harapannya kita sudah bisa mengikuti pengadaan storage sistemnya PLN, jadi kita sudah ada. Kemudian juga siapa namanya Pertamina sudah akan membuatkan plot-plot dari SPKLU paling tidak di 22 lokasi
Oh. Kami lokasi dengan pilot projectnya di 33 SPBKLU. Jadi Ya, itu apa maksudnya nih Pak? Kayak seperti charging station atau dia ya, ganti pack? itu stasiun pengisian bahan kendaraan listrik umum. Oke. Ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ya, jadi ada dua, ada yang milik PLN khusus ya sebagai apa intinya nanti juga bisa diberikan kepada umum ya seperti SPBU itu ya. Orang lain yang bikin nanti dia akan dapat listrik beda harganya. Oke. Gitu kira-kira. Ya. Ya, jadi kalau Bapak punya uang misalnya tempelkan di SPBU, pasang nanti dia ngisi gitu. Nah, dia akan harganya akan didiskon dan itu sudah keluar kalau tidak salah SK-nya dari SDM. Jadi nanti si SPKLU itu akan mendapatkan uang dari diskonnya itu. Ya, jadi artinya dia ini sebagai charging station ya, bukan ya? Ya, charging station. Ya. Oke. Nah, jadi charging station itulah yang akan nanti mulai di tahun 2021 ini akan mulai dipasang oleh PLN maupun Pertamina yang kita harapkan orang mulai yang kalau udah punya kendaraan listrik udah tahu oh nanti saya bisa ngisi di sini di sini. Apabila juga diharapkan banyak juga yang kita harapkan yang tahun 2026 itu nanti saya mendapat informasi dari Pak Erik bahwa nanti ibu kota baru itu akan didesain betul-betul hijau katanya. Oke. Itu mulai dari kendaraannya, kemudian infrastrukturnya. Jadi kita kan bisa bangun ya. Jadi mimpi saya sih kalau bisa di situ tuh kalau bus-bus tuh udah nggak ada supirnya tuh Pak. Oke. Jadi sudah ITS ya. Iya. Jadi sudah automated vehicle, sudah betul-betul point to point itu sudah listrik aja dan udah mobil listrik dan otonomus dia dan itu akan lebih mudah dibangun daripada di Jakarta yang tiba-tiba aja di depan ada rumah Pak Haji harus belok kiri ya lurus belok sini masuk susah ya tapi kalau di nanti daerah yang luas yang nanti menjadi ibu kota itu sudah bisa dibangun seperti yang kota-kota. Iya, ibaratnya kita desain dari kertas putih lah ya, itu lebih mudah. Jadi otonomus bisa dilakukan di situ sebagai pilot dan sebagainya. Nah, itu kan kita sudah hitung kebutuhan baterainya. Jadi untuk kendaraan roda 2, roda 4 dan sebagainya di situ. Pak Agus, ini tadi kan dengan kapasitas sedemikian besar maupun sedemikian besar, kita ingin bikin pabrik katanya ada kapasitas tertentu supaya economic of skill-nya masuk. Kalau nggak salah Pak Agus pernah mengatakan bahwa tujuan kita jadi bukan tujuan untuk pasar dalam negeri saja, tapi juga luar negeri ya, dengan ekspor kemungkinannya kita bisa. Artinya kita mesti bisa kompetitif di situ ya. Karena gini Pak, itu proses yang HPAL itu Pak, ya. HPAL itu yang sekarang teknologi berkembang itu di atas 30.000 ton. 30.000 ton per tahun nikel. Nah, tapi sekarang yang sudah sampai ke 50.000 ton. Nah, untuk 50.000 ton nikel processing itu kira-kira bisa membangkitkan 65 gigawatt hours, Pak. 65 gigawatt hours. Setara 65 gigawatt. Hitung-hitungan kepada Bapak kemarin saya kasih bahwa Indonesia tahun 2030 aja baru sekitar 30 gigawatt hours. Jadi dari awal begitu pabrik dibuat, sudah harus untuk ekspor, Pak. Nggak bisa. Apalagi kita masih merangkak sampai 2030 itu baru sampai 30 gigawatt hours. Jadi kita tidak bisa membuat yang kecil. Kalau yang kecil sih ya kalau mau bisa saja, tapi ya nggak laku dibeli orang. Ini kan untuk apa gitu? Skala ekonomisnya nggak masuk ya. Kecuali
kemudian kita tutup nih semua negara ini, kayak dulu lagi zaman mobil kita kan, nggak boleh impor. Sekarang kan sudah nggak mungkin. Nggak bisa. Ya sudah nggak mungkin, sudah sangat terbuka. Jadi dari awal kita sudah berpikir bahwa kalau kita buat pabrik ya harus yang paling ekonomis. Kalau pakai ekonomis, bagaimana state of the art-nya. Nah, kita nanti kan akan lakukan studi dengan partner untuk menentukan apa namanya HPAL-nya, sehingga itu akan menentukan posisi ke hilirnya kan. Ya kan, akan posisi ke hilirnya. Apakah 50.000 ton, apakah 100.000 ton, apakah 150.000 ton, nanti bagaimana. Padahal kan pemakaian di hilirnya di dalam negeri itu paling banter 30 gigawatt hours baru tahun 2010. Jadi selisihnya bagaimana ya harus ekspor. Tapi kan lebih bagus ekspor baterai daripada ekspor nikel ore. Nggak ada artinya. Di paparan saya sudah saya sampaikan berapa peningkatan nilai tambahnya ore dari yang cuman ore saja sampai ke baterai. Ratusan kali itu, Pak. Gitu peningkatan nilai tambahnya. Jadi di situ juga ada value added creation-nya sehingga PDB bisa dihasilkan kalau semakin hilir semakin besar. Jadi itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi, kemudian juga apa namanya employment dan sebagainya. Satu hal tadi bahwa bernyata teknologi ya. Kalau teknologi untuk bikin baterai, ya sekarang kita belum bisa, ya kan? Kita belum ada di sini. Walaupun teman-teman di peneliti sudah mampu sih membuat yang dalam bentuk skala. Tapi kalau mau bicara pabrik lain lagi, ton, puluhan ribu ton itu masalah lain. Nah, itu harus rupiahnya itu harus laku di luar. Jadi memang di situ tantangannya. Nah, kalau di tenaga kerja manusia, memang kalau saya lihat sih pabrik ini kalau sudah jadi tidak serepot pabrik mobil. Karena ini kan chemical process ya. Chemical process itu relatif nggak kelihatan apa, cuma pipa aja. Nah, udah jadi itu yang di hulu. Nanti kalau yang di hilirnya mungkin mirip-mirip, ada robotik, ada pipa berjalan dan ada berjalan dan feeding dan sebagainya. Tapi itu kalau kita di otomotif aja sudah pakai robotik dan sebagainya, udah jalan. Saya kira SDM nggak akan terlalu susah dicari di Indonesia. Nah, yang kita harapkan dari teman-teman IPTEK ini adalah kebengisan kita untuk lihat ke depan. Karena ini umurnya ini nikel ini cuma 15 tahun, 17 tahun gitu. Mungkin tiba-tiba ada proses baru yang akan kalau dari hitungan sih sampai 30 tahun makin ada, tetap akan ada. Cuman nanti akan ada teknologi baru yang akan menyaingi. Nah, itu kan biasa ya. Iya. Nah, jadi kita tuh harus kerjasama dengan para peneliti, ya kan? Ada dua hal. Bagaimana mengenhance efisiensi, ya. Di setiap lini nanti diproses, karena itu bisa dari proses, bisa dari optimisasi, bisa dari IT sistem. Dan kalau di proses baterainya itu kan kalau pakai sekali kita pakai NMC ya paling NMC aja. Nah, jangan sampai kita nggak ngerti bahwa di dunia ini akan berubah teknologi. Nah, itu yang bagi saya yang melihatnya, walaupun itu masih terjadi mungkin 15 tahun lagi dari sekarang. Gitu. Iya, betul. Jadi kita nggak tahu, bukan ke depan nih 15 tahun atau 20 tahun cycle satu teknologi itu emerging teknologi maju lagi gitu. Ya begitu terus ya, Pak ya. Tapi memang kemarin saya dapat pencerahan dari salah satu profesor di bidang geologi ya. Kalau masih dari UI, dia bilang memang banyak sih kalau mau ada tambahannya dengan
apa istilahnya zat-zat baru seperti yang rare earth dan sebagainya, tapi kan keberadaannya itu sedikit sekali gitu. Tidak mungkin untuk bisa memenuhi yang berjuta-juta ton seperti ini. Jadi akan kembali kepada kombinasi daripada material-material yang ada di bumi yang basicnya banyak. Iya, availability-nya betul. Itu clue-nya kali ya. Itu betul. Karena secara teori saya juga lihat di beberapa paper jurnal itu beberapa alternatif itu sekarang muncul ya Pak ya, bahwa dengan material ini, dengan campuran material ini. Tapi ya itu Bapak bilang, ujung-ujungnya kalau kita bicara skala produksi, bahan baku yang ada cukup memadai apa tidak? Iya, karena nanti buntut-buntutnya kan harga kan. Harga, ya. Ya, jadi memang yang saya lihat nih sering sekali viral itu menyesatkan. Ya. Oh ini ada teknologi baru katanya. Apa namanya? Saya kemarin baca itu saya lupa. Ada tuh si Elon Musk bicara itu di Tesla ada satu baterai lithium katanya menggunakan lebih banyak lapisan ferronya ketimbang nikel. Ya itu sebenarnya dia udah bikin dari dulu itu Pak. Gitu. Yang ferro itu murah. Iya. Dan dia punya pabrik itu memang. Oke. Nah, tadi lihat dia itu mensourcing yang LFP kan itu. Lithium ferro fosfat. Itu. Dan itu memang harganya murah Pak dibanding dengan yang nickel base gitu. Tapi barangnya segede apa gitu. Iya. Ya, kalau dia bisa bikin LFP dengan jumlah yang kecil, bisa disingsetin gitu, tapi dengan performa yang sama dengan nikel, baru dia jagoan banget gitu. Iya. Nah, tapi dia larinya bukan di katodanya, di anodanya. Di anodanya, oke. Nah, ini yang mungkin kita harus dilihat. Yang kita sekarang katakan tuh di katodanya. Anodanya yang solid state. Nah, dia bilang sekarang itu kan pakai apa ya? Kemarin saya kasih gambarnya. Saya dapat dari itu. Jadi sekarang itu lebih istilahnya lebih elektrolit lah ya. Nah, itu nanti lebih solid. Oh, jadi sudah menggantikan nikel. Bukan Pak, itu di anodanya gitu. Biasanya dia tetap aja sementara yang saya ketahui. Malah dari yang saya lihat dari beberapa masukan, ya kalau di katoda makin lama makin nickel rich katanya. Oh, malah ke situ ya malah. Wah, itu peluangnya makin besar justru ya katoda. Jadi makin besar nikelnya, tapi kan kalau susahnya kalau pabrik itu kan sangat spesifik untuk produk ini gitu. Begitu berubah bisa juga merubah pabrik. Iya. Walaupun nikelnya sama ya. Iya. Di hulunya tetap ya. Hulunya tetap cuma Iya. Ngerti saya. Depannya sih tetap mungkin ya. Tapi di bagian itu investasi di pabriknya jadi bisa kita bergeser lagi. Jadi harus cepat berubah. Dan oleh karena itu ya harus dekatlah dengan ini dengan industri supaya bisa membantu. Dan industri kan tidak mungkin juga invest terlalu dalam untuk jadi harus bersama. Baik, Pak Agus. Ya, ada lagi. Baik, Pak Agus. Terima kasih pencerahannya. Kita banyak sekali mendapat pencerahan langsung dari Pak Agus karena tadinya di kita itu masih beberapa hal tanda tanya lah dan keraguan. Kalau sekarang tentunya kita bisa membangun optimisme yang lebih besar bahwa tindakan langkah kita membangun pabrik baterai sendiri itu karena kemampuan kita memang sebetulnya ada di situ besar. Itu sangat strategis sekali dan harapannya ke depan akan banyak sekali berperan dalam peningkatan ekonomi kita secara keseluruhan ya Pak Agus. Dampaknya besar sekali ya kelihatannya kalau ini jadi ya. Pak Agus, terima kasih ya Pak Agus. Sama-sama Pak Wendy. Sukses dan sehat buat Bapak dan keluarga. Sama-sama Pak Agus. Sukses juga dengan pabrik baterainya. Elit ya. Ya. Assalamualaikum.